Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Diana Suntan Saragi, mahasiswa Universitas Diponegoro dengan Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 014. Di sini kita kembali lagi bersama tugas kelima, di mana kita masih membuat 3D, gambar 3D di SolidWorks untuk tugas CAD/CAM. Langsung saja kita ke ke syarat-syarat atau ketentuan dari gambarnya. Oke, di sini ada beberapa gambar dengan beberapa tahap juga dengan ketentuan masing-masing. Part ini kita akan menggambar ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, widget sistem unitnya MMGS, penggunaan angka 2 angka desimal, material aluminium 1060 alloy, density-nya 0,0027, dengan nilai variabel A, B, C 58, 40, 65. Dan di sini juga terdapat pertanyaan mengenai massa dari part bracket berapa dengan opsi pilihan ganda. Langsung saja kita ke gambarnya. Pada gambar tahapan ini kita akan buat seperti ini. Langsung saja kita ke SolidWorks-nya. Oke, tahapan pertama equation, setting dari masing-masing variabel A sampai C. A dengan nilai 58, nuggetnya. Kemudian untuk B, dan yang terakhir C itu 65. Oke, di sini kita udah berhasil membuat titik variabel. Untuk gambar yang ini, tahapan pertama, bagian front plane, kita akan melakukan sketsa bagian sini. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 15. Di Smart Dimension, jari-jarinya 15. Diameternya, sorry. Tahapan selanjutnya mungkin di sini saya akan membuat garis bantu secara horizontal maupun vertikal menggunakan ini. Oke. Dan ini vertikal. Jangan lupa keduanya dijadikan sebagai konstruksi. Kita akan membuat sketsa dari yang ini bagian kiri, lalu alurnya kita buat gambarnya sesuai alur dari 2 dimensi dulu. Kurang lebih seperti ini. Oke, ya, betul. Nah, untuk case seperti ini, kita buat akan menjadi 3 dimensi menggunakan extrude
bus ke fitur. Sini untuk dimensi ataupun ketebalannya adalah nilai A. Berarti bagian ini global variable A. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Sudah sesuai dengan modul yang ada. Jangan lupa kita baca kembali. Material yang digunakan adalah 1060 alloy. Dan untuk menjawab pertanyaannya, oke, 0,0027 oke 424,76 betul. Opsinya D. Karena toleransinya 1%. Tahapan yang kedua itu ada seperti ini. Jadi di sini akan ada bolong seperti itu. Nah, langsung saja kita mulai sketsanya mungkin. Oke, kita ke bagian topnya. Kemudian buat garis bantu. Terus ini, oke. Jangan lupa kita jadikan jadi konstruksi. Kita buat kotak ya teman-teman. Seperti ini. Sebentar ini ke-record teman-teman. Ini sisi ke sini 14, 11. Ini kayak sama. Garis luar itu 16, 16. Kita extrude cut dulu. Ini ke sini, oke. Pakai corner rectangle. Buat bolongan yang ini, bagian yang sini tuh 6. Yang ke sini udah sesuai. Select. Oke. Oke, kita mirror biar dia serupa kiri dan kanan. Select body ini.
Oke kan? Nah, seperti ini sudah jadi. Yang ini ada potongan. Itu bagian dari sini, sudutnya itu sesuai dengan ini 45. Oke, kita feature extrude cut. Oke, kita buat sketch untuk di tengah-tengah, kan ada bolongan ya tuh teman-teman. Jarak secara horizontal. Kita buat vertikal. Aduh, susah banget nih. 14. Ini global B bagi 2. Oke. Selanjutnya yang ini B. Oh ya. Oke, sudah. Ini langsung aja kita centang. Kurang lebih tahapan kedua seperti teman-teman. Kita cek dulu sudah sesuai bolong. Ini juga sudah seperti bentuk piramida ke atas. Itu untuk tahapan kedua. Nah, untuk mass propertiesnya bagian evaluate ke mass properties. Nah, massnya itu berubah menjadi 235,8438 dengan ini. Kita kita akan ke tahapan ketiga. Dia ada kayak masuk ke dalam gitu teman-teman. Pertama kita akan offset entities, lalu ini nah, garis yang di sini tuh masih di luar ya teman-teman. Kita buat dia menjadi di dalam.
Kayaknya kita ada kesalahan deh teman-teman. Garis lengkungnya Oke, mungkin seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan sketch lagi. Oke, di sini saya akan membuat potongan dulu di bagian sini. Untuk jaraknya itu ada 18. Kemudian relasi antar garis ini dengan atasnya itu konsiden. Begitu juga dengan bagian luarnya di konsiden. Selanjutnya kita akan trim bagian sini. Sini ke sini itu bagian 18. Nah, selanjutnya kita ke bagian extrude cut. Oke, kita akan extrude cut ini 12. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Jadi ini aku ngatur kedalaman 12. 12 itu didapat dari 8 tambah 6 itu 14. Sehingga di sini ada lebih 2. Jadi 14 kurang 2 itu 12. Nah, ini kenapa 16? Nilai dari sini itu ke sini 16. Karena ada marginnya 2 dijumlahkan 2 jadi 16. 14 tambah 2. Nah, kita bagian sini kita sketch lagi, lalu kita buat garis dari sini ke sini, ke ujung, ke atas, dan untuk lengkungannya kita pakai 3-point arc ke sini, kurang lebih seperti ini. Kita atur jarak antara satu dengan yang satunya lagi, ini 2. Oke. Kita atur jadi fully define. Kita atur jaraknya di sini. Oke, dan tahapan selanjutnya dari sini kita akan extrude cut lagi. Bagian dalamnya ini jarak antara yang dari sini ke sini itu ada 8. 8 kurangi 2 6. Hasilnya kurang lebih jadi gini. Ini sisi yang samping, kita buat lagi yang samping lagi. Caranya masih sama kayak yang tadi. Bagian sketch, offset entities. Oke, dari sini ke sini.
Kita buat garis vertikal, jaraknya 18. Satunya lagi 6. Kita buat dari atas ke bawah, 7 ke atas. Baru kita pakai 3 point arc dari sini ke sini. Kita atur dimensinya. Harusnya ini 2. Oke. Jarak lengkung dengan dalam 2. Kita pick feature, extract cut 6. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Gambar pertama, kita lanjut bagian. Oke, teman-teman, mari kita lanjut gambar yang kedua. Kita menggunakan part connector dengan ketentuan sistem unit MMGS, penggunaan angka 2 angka maksimal. Materialnya kayak stainless steel, density-nya 0,0077 dan menggunakan 3 variabel nilai A, B, C di masing-masing nilai 115, 104, dan 23. Ada juga pertanyaan seperti massa dari part connector. Langsung saja kita ke SolidWorks-nya. Kita atur dulu nilai masing-masing variabel yang ada. A itu 115. Tools equation B 104. Kemudian yang ke bagian C 23. Langsung kita okekan. Kita akan melakukan sketsa bagian top line. Tahapan pertamanya saya lakukan adalah saya akan membuat persegi dengan sisi yang sama adalah nilai B. Persegi dengan ukuran 104. Untuk panjangnya B 104 dengan lebarnya 104 mm juga. Terus kita extrude biar jadi kayak piramida gitu. Ketinggiannya itu A dibagi 2. Kedalamannya itu kita atur menjadi sama dengan global variable A bagi 2. Kurang lebih seperti ini. Untuk buat dia kayak jadi piramida, kita atur bagian ini. Namanya draft atau on off. 23 ya teman-teman.
yang C. Kita kayaknya salah satuan deh. Bagian tools kita perbaikin dulu. Equation satuannya degree. Yang ini dibagi 2. Nah, ini 23 yang C tadi. Oke. Kita akan mirror. Caranya kita ke bagian mirror. Tik bagian yang ini. Kita bikin bagian sini. Oke, tahapan selanjutnya untuk dibuat tahapan 1, kita akan bolongi atau lingkaran yang di atas. Sketch. Kita buat titik tengah. Sini secara horizontal, yang ini vertikal. Oke. Kok nggak ada ya? Nah, ini dia. Kita atur, dia itu memiliki diameter 60. Oke, otomatis jarak dari sini ke sini itu dibagi 2. Horizontalnya juga sama, B bagi 2. Lanjut ke bagian feature extrude cut. Kita pilih throughout, kita bolong sampai bawah. Tekan seperti ini, sampai bawah. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk bagian tahapan yang pertama. Jangan lupa kita ubah material jadi kita apply, kita ke mesh properties, kita use custom setting option path. Oke, dan di sini itu masa yang didapat 04048 sekian. Dan opsinya itu C. Dan tahapan pertamanya itu udah ke bagian tahapan kedua dari modul itu tersebut. Lanjut modul ini. Nah, di sini tuh kita fillet di sini ya. Langsung saja kita fillet terlebih dahulu. Kita fillet, kemudian kita nih garis-garis yang ada nih. Kita buat nilainya 10, enggak deh, 15 nilainya. Oke, bagian filletnya udah. Akan buat bagian gini, yang bagian atas nih, kita akan buat lingkaran dengan jari-jari 35, diameternya berarti 35, 70. Kita atur diameternya 70. Nah, kemudian kita atur dulu dia, berarti biar fully define, jaraknya itu dengan yang ini sudah sesuai, B bagi 2 lagi.
Kemudian sini juga langsung oke, selanjutnya kita akan membuat dia extrude cut. Nilainya 10. 10 milimeter. Untuk bagian atasnya, bagian bawahnya juga jangan lupa sketch dulu dia. Kita buat lingkaran. Nah, ini dia. 70. Selanjutnya kita ekstrudkan kedalamannya 10. Ini. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya ada perpotongan ya, teman-teman. Caranya kita pakai persegi, kita bikin dia dari tengah ke bawah sini. Jadi dia kayak dipotong gitu. Langsung kita buat extrude cut. Extrude cut-nya through all ya teman-teman, biar dia sampai bawah. Oke, kurang lebih seperti ini. Sebentar. Oke. Kurang lebih seperti ini teman-teman, sudah sesuai. Bagian yang ini tuh bolongnya 90 derajat sudutnya. Kita akan buat bagian kayaknya udah cukup deh bagian kedua. Lanjut ke bagian ketiga. Kita ada kayak slot gitu, bagian bolong. Langsung saja kayak ada parit 3 gitu, kita bolongin dulu. Kita sketch dulu. Oke, buat dulu seperti kayak naik ke atas, garis naik gitu. Kedalamannya 10. Bagian ini dulu di entities dulu, trim entities. Convert entities teman-teman, jangan salah. Offset entities. Kita reverse dulu. Kita lihat jaraknya 3. Antara garis yang luar dan dalam. Oke, kita centang. Ini dia disatuin dulu. Kita akan extrude boss ke atas atau dan kedalaman 10. Ini ada kayak kelihatan juga fillet 5, jadi agak miring 5 gitu. Kemudian kita pilih garis-garisnya yang akan di fillet.
Oke, ini. Oke, satu lagi yang ini. Aduh, salah pencet. Nah, ini dia. Dan nilainya 5. Oke. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Kemudian saya akan membuat bagian si slotnya ini. Kita sketch, kemudian kita pakai garis bantu, line dari sini ke tengah, titik tengah. Gak kelihatan nih titik tengah. Oke, satu seperti ini. Lalu satu lagi. Di sini tuh kita akan lakukan pembuatan slot bagian sini, teman-teman. Bagian sini kita pakai bantuan lingkaran juga. Kita atur nilainya 100. Nah, tujuannya biar jadi garis bantu sebagai titik, titiknya itu di situ. Kenapa 100 tadi? Karena di situ ada 50 ya, teman-teman. Jadi dia titik pertemuan tengah-tengah gitu. Jadi kita bikin dari garis ini. Sal dulu. Jarak titik tengah ke sini tuh ada 15. Oke, sedangkan untuk lengkungannya adalah 3. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan mirror entities. Satu lagi ke sebelah sini. Selanjutnya kita mirror entities, mirror about-nya garis bantuan sebelah sini. Oke. Kedalamannya sama-sama 10 ya, teman-teman. Kurang lebih hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke. Kita sudah selesai. Nah, untuk cara cek mesh properties-nya, 0,277. Oke.